Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Selamat memasuki awal pekan dengan penuh semangat, dengan penuh optimisme, dengan penuh harapan. Sambil tentu saja sepanjang pekan ini sebagai pekan sengsara, kita sebagai umat Katolik semakin diantar masuk kepada misteri sengsara Tuhan. Saya Romagus CSSR pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 ini mengajak saudari-saudara untuk merenungkan Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi-pagi benar di depan bait Allah, di depan tempat ibadah, kepada Yesus sudah dibawa seorang perempuan pendosa oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan kepada Yesus mereka menyampaikan sebuah pertanyaan yang menjebaknya. Tapi Yesus tahu kelicikan hati mereka. Maka ia menjawab, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang melemparkan batu pertama." Setelah Yesus mengatakan kalimat itu, lalu kitab suci memberi kesaksian bahwa mereka pergi satu persatu mulai dari yang tertua. Lalu tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan berdosa itu. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau?" Perempuan itu mengatakan, "Tidak ada Tuhan." Yesus lalu mengatakan, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu Saudari-saudara, kita bisa membayangkan suasana psikologis perempuan berdosa ini berhadapan dengan situasi dramatis yang terjadi di depan bait Allah ketika dia diseret oleh orang Farisi dan ahli Taurat, dibawa kepada Yesus
sudah dengan sebuah tuduhan, sudah dengan sebuah akibat yang dia tahu. Dia akan dihukum mati dengan cara dirajam. Tapi juga, saudari-saudara, dalam peristiwa ini kelihatan sekali bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada orang berzina sendirian. Kalau dikatakan berzina, maka itu akan melibatkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pertanyaannya, kemana laki-lakinya? Mengapa cuma perempuan yang kemudian diseret, yang tertangkap basah? Saudari-saudara, tidak ada cerita tentang itu tentu saja. Tetapi untuk kita jelas sekali makna di balik peristiwa yang terungkap di dalam Injil hari ini. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang melemparkan batu yang pertama. Satu kalimat saja tapi sudah bisa meruntuhkan seluruh situasi kita. Seluruh fakta, seluruh kenyataan hidup kita. Siapa yang tidak berdosa, artinya yang berhak menghakimi hanya dia orang sempurna. Hanya dia orang yang tidak pernah berbuat dosa. Karena itu mestinya yang pantas menghakimi hanya Allah. Hanya Tuhan yang maha sempurna. Kita yang juga punya dosa tidak layak dan pantas untuk menghakimi sesama yang bersalah. Itu pesannya. Tetapi saudari-saudara, kita juga ingat bahwa di balik peristiwa yang diceritakan dalam Injil tadi ada pertarungan antara dosa, antara hukuman dan belas kasih Allah. Dosa, hukuman, dan belas kasih Allah. Wanita itu jelas berdosa, itu sudah pasti. Namun, sekali lagi, pria yang terlibat dengannya tidak dibawa ke hadapan Yesus. Ini soal dosa, sudah jatuh tertimpa tangga. Dalam hukum Taurat, seorang perempuan yang kedapatan berzina, dia harus dihukum, dia harus dirajam, dia akan menghadapi kematian. Tetapi justru di sini, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, orang berdosa di hadapan Yesus atau di mata Yesus, dia berhak mendapatkan belas kasihan, bukan hukuman, bukan penghakiman, apalagi suatu usaha untuk memusnahkan orang itu. Bagi Yesus, orang berdosa itu seharusnya dia mendapatkan belas kasihan. Bukan penghakiman, bukan penghukuman, bukan usaha untuk membinasakan. Saudari-saudara, Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dalam sakramen tobat, kalimat itu seringkali dikatakan kepada kita juga. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Tapi berapa kali kita berdosa lagi? Berapa kali kita jatuh kembali? Dosa itu sepanjang atau sebanyak umur kita. Maka, saudari-saudara, satu ayat tadi dikatakan, pergilah mereka satu persatu mulai dari yang tertua. Itu punya makna bahwa makin tua seseorang, makin banyak umurnya. Seharusnya makin bijak, seharusnya makin kudus. Tapi kecenderungan umum yang terjadi adalah kita tidak pernah berhenti berbuat dosa. Kecil ataupun besar, sering atau kadang-kadang, pasti mengikuti umur kita. Maka, makin tua seseorang, lebih banyak dosanya dari yang muda. Itu layak dan pantas. Kalimat Yesus tadi sungguh menjadi sebuah tamparan keras bagi orang Farisi dan ahli Taurat, tapi juga untuk kita.
barang siapa tidak berdosa, hendaklah dia melemparkan batu yang pertama. Saudari-saudara, dosa memang jahat di mata Tuhan. Yang berdosa layak untuk dihukum, apalagi dalam kacamata manusiawi. Tetapi dalam kacamata Tuhan, setiap pendosa selalu diberi kesempatan untuk bertobat. Disinilah ruang belas kasih Allah. Kita ada dalam masa prapaskah, masa tobat. Kita diberi kesempatan untuk melihat diri kita melalui doa, melalui puasa dan pantang, melalui amal kasih. Itu adalah cara, sarana yang dapat kita pakai untuk menyesali dosa-dosa kita, membangun niat, membangun tekad untuk menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Tuhan tentu tidak akan menghukum kita, tapi Tuhan ingin melihat ada perubahan di dalam hidup kita. Perubahan dalam arti supaya kita menjadi manusia yang semakin baik. Makin banyak umur, kita semakin bijaksana. Jangan menjadi tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Seharusnya tua-tua keladi bentul, makin tua makin menjadi betul. Kalau perempuan berdosa itu berharap belas kasihan, demikianlah kita adanya saudari-saudara. Kita semua berharap akan belas kasih Tuhan. Jangan menghakimi, jangan menghukum. Ampunilah, berilah ruang untuk pertobatan, untuk perubahan. Karena hukuman tidak menyelesaikan masalah. Hukuman tidak selalu membuat orang menjadi baik. Apalagi hukuman yang membawa kepada pembinasaan. Kalau Anda diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, sudah layak dan pantas kita juga menjadi saluran kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan. Selamat bertobat, selamat menjadi baik, menjadi semakin bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena begitu besar kasih-Mu kepada kami manusia yang berdosa. Makin banyak umur kami, bukannya makin berkurang dosa-dosa kami, namun dosa sebanyak umur kami juga. Ampuni kami Tuhan, dan berilah kami hati yang mau bertobat, hati yang memberi kesempatan kepada sesama untuk berubah, untuk bertobat, untuk menjadi lebih baik, sebagaimana Engkau sendiri memberi kami kesempatan yang sama. Engkau Bapa yang penuh belas kasih sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doa karena tahu kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.